Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anima Bintoro, izin untuk mewawancarai masnya. Dengan siapa? Saya Mas Aris Dari Pondok. Anhero dulu, Katembangan. Izin untuk wawancara mengenai interaksi sosial yang mana kami ambil tentang Roan Pondok. Mas, yang pertama, apa yang dimaksud dengan tradisi Roan di Pondok Pesantren saya? Kalau di pondok pesantren saya, Roan itu biasanya identik dengan bersih-bersih. Jadi seluruh santri, mulai dari santri pati maupun santri muda, semua melakukan bersih-bersih semua pondok pesantren. Jadi tidak ada yang terkecuali, dimulai dari maupun dari halaman, dari asrama mereka, dari kamar mandi mereka, itu pun semua tidak luput dari dibersihkan. Termasuk juga kalau biasanya itu teman-teman atau santri putra dan santri putri itu sekalian sama lemari-lemari mereka. Biasanya begitu. Jadi di asrama itu lemarinya dipinggirkan terlebih dahulu, setelah itu dibuka semua, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya sama. Jadi kalau Roan itu identik dengan bersih-bersih. Untuk Roan sendiri itu dilakukan berapa kali dalam satu minggu? Kalau itu sebenarnya tetap tergantung dari pondok pesantrennya. Kalau di pondok pesantren yang saya tempat sekarang itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Ini setiap hari Minggu itu selalu dilakukan Roan. Mengapa tradisi Roan penting dilakukan di pesantren? Tradisi Roan kenapa penting? Itu yang pertama, yang pasti adalah untuk menjaga kebersihan dari pondok pesantren tersebut. Itu yang pertama, yang pasti seperti itu. Lalu berikutnya adalah untuk menjalin silaturahmi. Jadi kan kalau di setiap pondok pesantren kan nggak mungkin kan hanya ada satu angkatan, dua angkatan, nggak mungkin, pasti ada beberapa angkatan, dan kemungkinan besar itu mereka tidak kenal satu sama lain. Mungkin ada juga beberapa yang dari satu sekolah yang sama dulunya, tapi kan tidak semuanya. Nah itu, dan di pondok pesantren yang saya tempati itu kan ada SMP dan SMK. Jadi 2 lembaga yang menjadi satu. Itu kalau tidak ada Roan, interaksi sosial mereka itu gimana ya? Masih kurang rapat gitu. Jadi Roan itu termasuk salah satu fasilitas yang menjembatani mereka untuk bisa berinteraksi di dalam kelas. Ya walaupun asramanya maksudnya berbeda, itu bukannya berbeda tempat, masih dalam satu lingkup, namun hanya berbeda ruangan saja. Nah ya itu juga ada. Nah untuk manfaat lainnya itu juga menimbulkan jiwa sosial. Jadi jiwa sosial dari masing-masing manusia kan berbeda-beda juga, ada yang peka, ada yang tidak peka terhadap kebersihan. Nah itu yang ditimbulkan dari Roan agar mereka itu lebih peka dan lebih memahami di lingkungan mereka apa yang terjadi. Lalu untuk juga menjalin kerjasama. Kan kalau di pondok pesantren menurut saya itu kan gambaran kehidupan kita setelah bersekolah. Jadi gambaran kehidupan kita bermasyarakat dengan orang-orang yang berbeda sifatnya, berbeda juga cara menangani. Jadi mungkin itu juga termasuk salah satunya untuk melatih kita bagaimana kita tidak sendiri bekerja berbeda orang lain. Dapat menjaga tradisi Roan agar tetap dapat berkembang. Kalau untuk menjaga, yang pertama pastinya akan menggerakkan, kan di sana ada pengurus, jadi pengurus akan digerakkan, jadi seperti mengomandoi mereka para santri untuk melakukan Roan. Jadi tidak semua santri ditaruh di satu tempat atau satu lingkup, jadi ada yang
di halaman, ada yang di kamar mandi, ada juga yang di kelas, ada juga yang di asrama mereka. Jadi sudah ada plot masing-masing untuk mereka. Itu. Dan yang berikutnya, mencari waktu ketika mereka libur sekolah. Kalau mereka libur sekolah, mungkin kan sebenarnya anak pondok kan kadang juga ada kegiatan, biasanya dibuatkan kegiatan roan. Itu pun juga bermanfaat juga untuk mereka. Yang pasti roan yang pasti dilakukan itu ya kecil-kecil itu. Tapi ada satu waktu itu selalu roan, itu ketika mau pulang. Jadi mau liburan pesantren, liburan semester atau liburan fitri, itu satu hari sebelum pulang pasti dilakukan roan. Nah, tetap untuk bagaimana menjaganya ya tetap instruksi dari pengurus terlebih dahulu ditujukan kepada mereka, lalu mereka akan melakukan. Tapi dengan syarat pengurus tidak boleh hanya menyuruh saja, juga ikut mencontohi, juga ikut bertindak. Jadi apabila menyuruh ya ikut bertindak juga. Ada nggak sih kesulitan yang dihadapi saat menjalankan tradisi roan? Kalau kesulitan pasti ada. Pasti adanya dari mana? Bukannya dari tempat yang sulit dibersihkan, tapi dari santrinya sendiri. Kan setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ada beberapa santri itu yang mereka itu seperti cara bahasa Jawanya menjadi seperti itu. Jadi mereka selalu menghindar ketika diajak bersih. Contoh kan kalau di pondok pesantren saya ada 6 angkatan, mulai dari SMP dan SMK. Kan nanti sudah ada plot. Contohnya di angkatan 5 itu kelas 2 SMK itu saya plot untuk membersihkan kamar mandi. Itu pasti ada beberapa anak yang pergi ke plot lain tapi tidak ikut membersihkan, hanya dia saja dan meninggal. Jadi kendalanya lebih ke anak-anak seperti itu. Dengan adanya kesulitan yang seperti itu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya ya tadi pengurusnya tadi mengecek, mengontrol bagaimana pekerjaan anak-anak, bagaimana kegiatannya anak-anak, dan nanti kan dicek secara tidak langsung kan ya mungkin pengurus juga banyak ya, mungkin pembicaraan itu hanya ada 3 sampai 4 orang, tapi kan bila mereka rutin, mereka berjalan, jadi dari part 1 ke part 2 ke part 3 berjalan secara berkala, secara berurutan kan tetap kelihatan siapa yang bekerja dan siapa yang tidak. Melestarikan kearifan lokal roan di Pondok Pesantren Anharul Ulum Kadembangan Blitar.